Gaji saya untuk bulan September. Halo, selamat sore teman-teman, salam sejahtera. Untuk video ini saya akan mengumumkan gaji pertama YouTube saya ya. Untuk teman-teman yang penasaran dan untuk kawan-kawan saya yang di Malaysia yang nggak pernah ucapkan saya selamat ulang tahun untuk beberapa tahun ini, tiba-tiba datang tanya gaji YouTube saya, ya kalian bisa nonton video ini tanpa merasa bersalah atau kepo ya. Nah, sebelum saya mulai, mungkin kalian penasaran ya, itu lebih enak jadi dokter gigi atau YouTuber ya. Dan ini jawaban untuk kids zaman now ya. Belajar dengan bersungguh-sungguh, bukan untuk jadi YouTuber ya, tetapi bisa mempunyai karya yang tertentu dulu sebelum menjadi YouTuber. Karena YouTuber itu gak seenak kalian bayangin. Selepas saya terima gaji saya umumkan gaji saya. Bukan saya yang menangis ya, kalian yang menangis untuk saya, karena itu gaji saya gak sebanding usaha saya, gak setimbal gitu. Jadi untuk kids zaman now ya, kalian harus belajar sungguh-sungguh. Dan secara singkatnya, dokter gigi lebih enak. Tapi kalau YouTube kamu mau berkembang dengan besar ya, itu YouTube ya banyak potensial sih, tetapi nggak sama dokter gigi lulus langsung bisa kerja. Itu butuh waktu ya, butuh uang untuk pendidikannya semua. YouTuber mungkin butuh masa, butuh waktu, karena itu YouTube dia sepertinya bisnis. Itu nggak ada cerita langsung buka YouTube channel ya semalam udah subscriber 1 juta, 10 juta, enggak. Itu butuh skill, kamu harus membiasakan diri ngomong di depan kamera. Itu mungkin banyak yang penasaran ya, kenapa channel saya berkembang dengan cepat. Karena saya bukan kali pertama ngomong di depan kamera. Saya udah ngomong di depan kamera beberapa tahun, tetapi di Facebook. Jadi tiba-tiba ya, kok ini Ivy muncul di YouTube, seperti udah terbiasa ngomong di depan video ya. Karena saya udah punya pengalaman, jadi buat YouTuber baru di sana yang menonton video ini ya, itu kalian harus sabar. Kalau view-nya kurang ya, kalian harus meningkatkan skillnya gimana gitu. Saya mulai channel YouTube saya pada tanggal 1 Agustus. Itu mula-mula 1 subscriber. Itu saya nggak tahu itu papa saya atau adik saya atau teman baik saya ya. Tapi sekarang udah berkembang sampai hari ini 16.000 subscriber ya, dalam masa 3 bulan ya. Itu lumayan cepat sih berbanding banyak orang ya. Dan itu saya sangat puji Tuhan sih. Dan saya juga terima kasih kepada kalian yang ikut saya sampai ini. Untuk kalian yang penasaran kenapa dulu saya nggak mulai YouTube channel ya, karena kan dulu saya sibuk ke kuliah, saya mahasiswa kedokteran gigi, jadi itu sama dengan sibuk. Jadi sekarang kan saya balik ke Malaysia karena corona, jadi saya sekarang lagi slow ya. Saya pikir mending buka YouTube channel, sharing pengalaman saya di Indonesia dengan teman-teman. Itu kan enak, ada kalian teman baru, gak bosan juga duduk di rumah. Dan juga ada yang penasaran sih, kenapa sengaja belajar bahasa Indonesia untuk jadi YouTuber. Ayam penyet, cabai limbah, nasi balap puyuh, nasi gudeg, nasi rawon soto ayam. Sabar, Ivy, sabar. Saya bukan belajar bahasa Indonesia untuk jadi YouTuber. Saya belajar bahasa Indonesia supaya saya bisa mendapat ilmu kedokteran gigi untuk menyelamatkan nyawa, menyelamatkan gigi. Mungkin untuk orang lain beda, tetapi saya gini malah. Maka tahun ke-6 saya kuliah di Indonesia, saya baru buka YouTube channel ini. Jadi ini jawaban buat haters di luar. Kalau kalian merasa saya belajar bahasa Indonesia untuk mendapat viewer dari Indonesia, saran saya, kenapa kalian gak belajar ke Malaysia dalam jurusan kedokteran gigi? Belajarlah jurusan kedokteran gigi dalam bahasa Inggris.
Nah, kan kalian bisa jadi YouTuber juga. Oke, kita mulai. Apakah gaji saya untuk bulan September? Gaji saya untuk bulan September ini berapa ya? Gak sampai ini. Gak sampai 200 USD. Itu gaji saya di September 180,56 USD. Itu lumayan sih, karena saya baru mulai YouTube channel saya bulan Agustus ya. September udah dapat 180 USD dalam setengah bulan, soalnya saya baru mulai monetasi pada tanggal 14 atau 15 hari bulan ya. Enak ya, sudah dapat gaji, tetapi itu gak setimbang dengan usaha saya sih. Itu karena butuh banyak waktu, saya menggunakan banyak waktu, banyak usaha untuk edit video, untuk pikirin konten gitu. Tetapi konten saya emang banyak sih. Saya merasa saya masih ada banyak cerita untuk Indonesia ya, karena saya tinggal di Indonesia 6 tahun. Jadi itu yang punya seri Maluku seharusnya 5 episode sih, tetapi saya bikin sampai 2 episode. Saya udah mau ganti topik sih, karena saya lama di Indonesia, jadi pengalamannya juga banyak. Jadi pada saat ini karena corona juga, saya nggak bikin video seperti wawancara teman atau prank gitu yang interaksi dengan manusia lain ya. Enak untuk introvert seperti saya sih, karena saya nggak mau interaksi dengan manusia lain. Saya lebih enak ngomong dewe di depan kamera. Jadi mungkin itu selepas zaman corona ya. Tapi sekarang konten saya masih banyak sih. Saya yakin saya bisa bikin sampai 50 video ngomong dewe. Nanti mungkin baru saya membandingkan pria Malaysia, pria Indonesia, atau Indonesia cinta di Malaysia atau gimana. Tapi pada saat ini mungkin gini aja. Nah, sekarang kalian udah tahu itu jadi YouTuber gak seenak bayangannya. Tetapi kalau mungkin subscribernya banyak, itu enak sih, view-nya banyak, enak sih. Tetapi ke depan mungkin kamu butuh tim editing atau gimana. Nah, itu costingnya. Jadi itu ada tim, ada costing, jadi ada stressnya juga. Sekarang semua YouTube saya handle sendiri, yang semua saya bikin sendiri. Jadi sedikit tips dari saya untuk YouTuber pemula ya, karena saya juga pemula juga sih, tapi saya bisa sharing sedikit tips ya. Kalau menurut saya, kamu mau mulai YouTube channel, kamu harus cari kelebihan kamu. Kelebihan kamu gimana? Itu nggak ada teori papan pendek. Sepertinya di tong, kalau ada satu papan pendek kan airnya mengalir keluar. Tetapi teori ini nggak kepakai di YouTube. Kamu hanya butuh satu kelebihan kamu. Kalau kelebihan saya tentang Indonesia, karena saya lama di Indonesia, saya banyak jalan di Indonesia. Tapi kalau mungkin kalian itu kepintaran kamu di makeup, ya udah kamu bikin YouTube makeup. Tapi ingat gini, kamu harus selalu ingat jati diri kamu di mana. Jadi sebelum saya bikin video kan saya intro sendiri, saya mahasiswa jurusan kedokteran gigi. Jadi saya sekalian intro dan mengingatkan sendiri, saya adalah calon dokter gigi. Saya harus hati-hati apa yang saya ngomong di video, karena bukan teman-teman yang nonton, tapi malah dosen juga nonton, orang tua saya juga yang nonton, mungkin ada pegawai di Malaysia juga yang menonton video saya. Dan karena saya posisi sebagai calon dokter gigi dan masyarakat umum itu sangat mempercaya dokter, jadi saya jarang mau ngomong tentang yang negatif atau provokasi demi views. Saya merasa itu 180 USD untuk provokasi
kedamaian antara dua negara itu nggak worthy sih untuk viewsnya. Itu saya lebih enak ke promosi kedamaian gitu. Jadi kalian harus cari jati diri. Kamu bikin channel sesuai personality kalian sendiri yang paling benar. Nanti ada yang suka kamu sebagai kamu yang natural, yang alami. Ada yang juga datang subscribe kamu. Jadi fokus ke kontennya, nanti yang lain otomatis datang. Sampai sini, terima kasih sudah menonton. Kalau suka video saya, subscribe kalau suka video ini, like kalau ada komentar atau question untuk saya, pertanyaan untuk saya, ya komen aja. Selamat sore, dan saya berdoa yang menonton video ini supaya rezekinya melimpah. Amin.